Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tepatnya hari Ahad tanggal 20 Oktober 2024, rakyat Indonesia telah sah memiliki pemimpin yang baru dari era kepemimpinan atau kepresidenan Pak Joko Widodo, kemudian digantikan oleh presiden yang ke-8 yaitu Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa mendoakan kepada mereka berdua, Pak Prabowo sebagai presiden, begitu pula dengan Gibran sebagai wakil presiden. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik dan hidayah agar bisa menjalankan roda pemerintahan di negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia, yang berbagai macam kompleks permasalahan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemudahan, kesehatan untuk bisa mengurus negara yang besar ini dengan jumlah rakyat yang jumlahnya juga sangat banyak. Sebagian orang mengatakan Salafi Wahabi itu aneh karena mereka ini adalah orang-orang yang menolak sistem demokrasi atau pemilihan. Bahkan kalau dikatakan apakah Salafi Wahabi itu ketika setiap kali ada pemilihan, apakah gubernur, wali kota, bupati maupun presiden, mereka selalu mencoblos atau memilih, maka di situ ada khilaf di antara para ulama. Kalau sifatnya daruri maka sah-sah saja atau dibolehkan karena sifatnya daruri. Namun secara umum setelah mutlak, Salafi Ahli Sunnah wal Jamaah itu selalu menjauhi sebuah perkara yang syubhat. Ya, di antaranya adalah sistem demokrasi yang dianut oleh sebagian negeri kaum muslimin. Namun hasil daripada sistem pemilihan secara demokrasi tentunya kita terima. Adapun siapapun yang dipilih kemudian menjadi pemimpin negara Indonesia ini secara demokrasi, maka kepemimpinannya sah dan wajib untuk kita berbaiat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini telah menyebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan taatilah pemimpin. Jadi kata para ulama berdasarkan ayat ini, pemimpin yang ditunjuk, pemimpin yang dipilih, pemimpin yang terpilih secara demokrasi dan sebagainya, termasuk di dalamnya demokrasi, maka wajib kita untuk senantiasa mentaati mereka dalam perkara ma'ruf. Adapun ketika mereka memerintahkan kepada kita semuanya sesuatu yang melanggar syariat, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghasilkan kepemimpinan dalam Islam, maka ada 3 kategori. Yang pertama, zaman rahmatullah, apakah kepemimpinan itu ditunjuk dari pemimpin sebelumnya? Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau di akhir hayatnya sebelum beliau meninggal, maka beliau menunjuk penggantinya Umar bin Khattab sebagai penerus daripada kekhilafaan sepeninggal beliau. Maka dipilih secara warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dipilih karena hasil musyawarah. Di antaranya hasil musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah jami'an adalah kepemimpinan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat Umar ibnu Khattab ditikam dan menjelang kematiannya, maka kemudian para sahabat yang masih hidup di zamannya Umar, mereka kemudian bermusyawarah dan akhirnya menunjuk Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah setelah meninggalnya Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, zaman rahmatullah, yang kedua adalah kepemimpinan yang ketiga. Tadi musyawarah, yang pertama tadi karena pemimpin yang pertama itu menunjuk siapa yang menggantinya, kemudian yang kedua dipilih secara musyawarah, kemudian yang ketiga kepemimpinan didapatkan secara kudeta. Dan kalau dia berhasil mengkudeta seorang pemimpin dan dia menguasai wilayah dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya, maka kepemimpinannya tetap sah. Nah, inilah kata para ulama, 3 perkara yang berkaitan dengan kepemimpinan yang dianggap sah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam ini tidak boleh main-main. Seseorang ketika mereka kemudian tidak menerima siapapun di antara kaum muslimin yang menjadi presiden, bahkan tidak ingin taat, kemudian membangkang bahkan menampakkan kebenciannya kepada pemimpin tersebut, maka coba kita menengok hadis Nabi alaihi salatu wasallam.
Mamata walaysa lahu imamun mata maitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dan ketika dia meninggal dia tidak mengakui kepemimpinan siapapun yang memimpinnya. Ya, dia tidak mengakui kepemimpinan siapapun yang memimpinnya. Maka mata maitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan meninggal jahiliyah. Ini peringatan keras bagi kita semuanya. Kepada rakyat Indonesia, mari kita bersatu semuanya, membersihkan hati-hati kita, hilangkan kebencian, dendam, kemudian amarah, dan tidak ridho dengan kepemimpinan yang ada. Ini juga harus diketahui bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun kita berada. Siapapun memimpin itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin itu 100% banyak kelebihannya, tidak pernah. Selalu ada cacat, selalu ada mungkin ada kezaliman, ada sesuatu yang kita tidak ridho, terlepas daripada apa yang mereka lakukan antara dia dengan Allah Jalla Jalaluhu urusannya. Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka pimpin daripada masa kepemimpinannya. Adapun rakyat seperti kita ini, wajib untuk sam'u wa ta'ah, tetap dengar dan taat kepada pemimpin yang sah, membantu mereka, mendoakan mereka. Bahkan Imam Ahmad, Masya Allah, dalam sebuah perkataannya, andaikan saya tahu memiliki doa mustajab, maka doa mustajab ini saya akan peruntukkan kepada pemimpin. Karena kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang saleh, ketika kita dipimpin oleh orang yang saleh, orang yang baik, maka maslahatnya sangat besar untuk rakyat yang banyak. Makanya wajar Imam Ahmad dengan kecerdasan, dengan kedalaman keilmuan beliau mengatakan, andaikan saya punya doa yang mustajab, maka saya akan berikan kepada pemimpin. Saya doakan kepada pemimpin itu. Karena kenapa? Baiknya pemimpin akan memberikan maslahat yang sangat banyak bagi rakyat Indonesia. Maka jangan pernah kita pesimis dengan keadaan yang ada. Jangan kemudian kita senantiasa muncullah pemimpin kita, mendoakan kejelekan kepada pemimpin kita. Jangan kemudian kita seolah-olah tidak menganggap kepemimpinan presiden yang telah terpilih. Kita membaiat mereka, taat kepada mereka dalam kebaikan, senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka. Inilah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pemimpin seperti Pak Prabowo, pemimpin yang zalim saja, siapapun di antara manusia yang menjadi pemimpin, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma'u ati wa in daraba dharak wa akhadha malak. Tetap kalian mendengar dan taat kepada pemimpin seperti itu, walaupun kalian dipukul punggung-punggung kalian oleh mereka dan diambil hartamu. Kalau pemimpin zalim saja kita masih diperintahkan oleh Nabi SAW, masih ditekankan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim, maka bagaimana pemimpin yang baik, pemimpin yang ramah, pemimpin yang tidak menzalimi rakyatnya? Justru kita harus mendukungnya. Adapun kalau ada sesuatu yang kita tidak sukai darinya atau tidak sependapat dengannya, tetap kita mendengarkan dan taat. Tapi dalam perkara kejelekan kita tidak taat kepada beliau. Tapi tetap kita harus sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada beliau dan mendoakan kepada beliau. Mudah-mudahan kepemimpinan yang ada, Allah yang memegang hati-hati mereka, Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Dan tidak rugi kalau mereka zalim, Allah tidak rugi dan kita pun tidak rugi. Pada hakikatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Besar pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kalau mereka berlaku adil dan jujur, maka mereka akan mendapatkan fasilitas-fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Salah satu nikmat yang Allah nanti berikan kepada mereka, pemimpin yang adil, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan fasilitas naungan pada hari kiamat ketika matahari tinggal 1 mil dari kepala manusia. Di antara manusia yang diberikan fasilitas naungan dari dahsyatnya panas matahari, panasnya neraka jahanam, dan panasnya manusia di padang mahsyar, imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang berusaha adil, pemimpin yang berusaha menegakkan keadilan, pemimpin yang senantiasa memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, ekonomi stabil kepada rakyatnya. Walaupun mungkin kita mengatakan di zaman kita sekarang ini mustahil, tapi kita tidak pernah pesimis, karena baiknya pemimpin cerminan dari rakyatnya. Jadi kita ini rakyat, sebagai rakyat biasa, jangan terlalu banyak kemudian menggerugutu, kemudian mencelah, mencaci, memaki. Coba kita bercermin, ambil cermin. Apakah kita lebih baik daripada pemimpin kita? Kalau kita mengatakan pemimpin pembohong, pendusta, macam-macam dan sebagainya, apakah kita tidak termasuk orang pendusta, pembohong?
Lihat di pasar-pasar betapa banyak orang berbohong, berdusta atas nama Allah untuk melariskan dagangannya. Ya, lihat masyarakat yang ada, bagaimana dengan sholat mereka, bagaimana dengan ibadah mereka, apakah mereka bagus ketaatannya kepada Allah atau tidak. Ingat ikhwanul iman, pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan Rabbuna tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan menghadirkan untuk kita pemimpin yang sama dengan karakter kita. Jadi kalau kita mengharapkan pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang taat, pemimpin yang adil, mulai dari diri kita sendiri. Solehkan diri kita sendiri. Karena dengan begitu mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat, dan Allah yang membolak-balikkan hati-hati mereka. Semoga ada manfaatnya apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.